Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, di sini izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Haisar Aslam Sipahutar dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, dan alhamdulillah saya sedang berada di semester 6 dan saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Salam kenal kepada teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, di sini izinkanlah saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang sebuah tema pembahasan kita kali ini adalah toharoh teman-teman. Meskipun ini telah telah pernah atau terlintas kita pelajari sewaktu kita MDA, sekolah Arab atau sekolah sore, pernah kita dengar atau sedikit banyaknya kita ketahui, namun eh, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk selalu mengulang-ulang pelajaran kita, karena pernah sebuah ungkapan bahwasanya enak makan karena dikunyah. Begitu juga ini pembelajaran. Pembelajaran itu akan tidak tidak akan lupa atau akan lengket selalu jikalau sering kita ulang-ulang. Jadi teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah toharoh. Apa itu toharoh? Secara bahasa, toharoh itu kita artikan bersuci teman-teman. Namun lebih mendalamnya lagi, kita akan membahas apa itu pengertian toharoh. Pengertian toharoh menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala kotoran. Lalu menurut istilah, toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar atau kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan. Nah, itu pengertian toharoh, teman-teman. Jadi, toharoh itu sekali lagi menurut bahasa, itu bersih dan suci. Dan kalau secara istilah, bersuci dari hadas, baik itu kecil maupun besar, lalu bersuci dari najis, baik itu najisnya ada di badan, ada pada pakaian, ada pada tempat, dan benda-benda yang lainnya. Lalu, toharoh terbagi menjadi dua bagian, teman-teman. Secara garis besar, toharoh itu ada dua. Yang pertama toharoh hadas, lalu yang kedua toharoh khobas atau kotoran. Nah, toharoh hadas itu apa teman-teman? Toharoh hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan wudhu, mandi, dan bertayamum jikalau tidak ada air. Nah, tayamum itu sebagai ganti air jikalau tidak ada teman-teman. Itu dia toharoh hadas teman-teman. Adapun toharoh khobas ialah membersihkan jiwa dari dosa, maksiat, iri, sombong, penipu, dengki, ria, dan ujub. Nah, teman-teman, secara garis besar yang akan kita bahas-bahas poin-poinnya ini, teman-teman, ada 4. Yang pertama itu pengertian najis, sudah tadi kita jelaskan. Lalu yang kedua macam-macam najis. Lalu yang ketiga cara menghilangkan najis. Lalu yang keempat manfaat kegunaan bersuci dari najis. Seperti yang sebelumnya juga sudah kita lihat tadi bersama-sama, teman-teman. Pengertian najis.
Nah, pengertian najis secara bahasa atau menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya najis itu identik dengan yang kotor atau menjijikkan, teman-teman. Jadi kalau kotor atau jijik itu berarti sudah bagian daripada najis gitu kan, teman-teman. Lalu untuk pengertian najis secara istilah, teman-teman, atau syara, sesuatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahan ketika kita melaksanakan ibadah seperti sholat misalnya. Jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah seperti sholat. Lalu selanjutnya itu macam-macam najis, teman-teman. Adapun macam-macam najis, yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis ringan ini adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Lalu yang kedua, najis mughalladhah atau najis berat adalah najis yang berasal dari anjing dan babi, baik itu air liurnya dan apapun itu. Yang penting dari dua hewan ini, teman-teman. Lalu yang ketiga, terakhir, najis mutawassithah atau najis pertengahan, sedang, yaitu najis yang bentuknya adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali air mani dan barang cair yang memabukkan seperti susu hewan yang tidak halal dimakan, kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan. Itu, teman-teman, dia macam najis. Ada tiga macam-macam najis, teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang pembahasan kita najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini selain dia kita tadi sudah mengetahui apa itu najis mutawasito, ternyata najis mutawasito itu ada lagi pembagiannya, teman-teman. Itu ada dua. Yang pertama najis ainiyah, ada najis adalah najis yang berwujud atau secara pemahaman kita adalah najis yang bisa dilihat wujudnya, seperti contohnya kotoran hewan. Lalu yang kedua, najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud atau tidak bisa dilihat wujudnya, seperti contoh bekas kencing yang sudah kering. Lalu selanjutnya, teman-teman, untuk cara menghilangkan najis. Nah, cara menghilangkan najis yang pertama untuk najis mukhaffafah adalah caranya mensucikan cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Lalu yang kedua, najis mughalladhah, cara menyucikannya dibasuh sekali asal sifat najisnya itu sudah hilang. Nah, sifat najis itu apa, teman-teman? Itu warna, bau, dan rasa. Itulah sifat najis. Jikalau sifatnya itu sudah hilang, warna, bau, dan rasa hilang, maka itu sudah sah. Atau boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian. Namun, jika najis hukmiyah, menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Lalu, najis mughalladhah. Najis mughalladhah, cara menyucikannya itu wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya itu harus menggunakan debu atau air yang bercampur dengan tanah. Jadi, teman-teman, caranya, kalau ingin kita praktekkan, cara menyucikan najis berat ini, najis mughalladhah ini berat, yaitu dengan cara menyucikan, wajib dengan basuhan dengan air, tentunya dengan air suci, dengan menyucikan 6 7 kali. Nah, di antara yang 7 kali, berarti itu 6 kali dengan air mutlak atau air tadi suci lagi menyucikan. Lalu terakhir yang basuhan ketujuh adalah air yang bercampur dengan tanah. Itu cara mempraktikannya, teman-teman. Lalu selanjutnya, itu manfaat suci dari najis ialah yang pertama, baik untuk kesehatan jasmani. Lalu yang kedua, baik untuk kesehatan rohani. Dan yang terakhir, baik untuk sikap dan berakhlakul karimah. Manfaat bersuci terhadap najis ialah merupakan syarat sahnya sholat dan badan, pakaian, tempat juga menjadi bersih dan sah untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, mengaji, dan hal-hal lainnya. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman. Walaupun di dalam pembahasan toharoh itu, teman-teman, itu luas pembahasannya.
mulai dari membahas najis, hadas, dan lain sebagainya. Namun untuk saat kesempatan kali ini kita membahas najis dulu dan kita akan lanjutkan di pembahasan-pembahasan selanjutnya teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.